Nah, oh kurang gawe. Udah kok bujur ampun. selamat pagi Pak Prof Putu. Sudah ready ya Pak? Selamat pagi, Bu. Sudah, Bu? Ya. Oh iya, baik. Bisa kita mulai ya Pak ya? Bisa, Ibu. Bisa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Putu Sudira MP yang telah hadir pada pagi hari ini sebagai narasumber dari Universitas Negeri Yogyakarta. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah PNS di lingkup Dinas Siswa Bangka Belitung yang telah bergabung kegiatan Zoom kita pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat bersama-sama hadir pada kegiatan sosialisasi studi lanjut S2 di Sekolah Pasca Sarjana UNY Universitas Negeri Jakarta. Baik, Bapak Ibu, Pak Prof, kami sampaikan pertama sekali permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas, salam dari beliau, karena beliau berhalangan, karena pada waktu yang bersamaan beliau sedang ada kegiatan rapat paripurna di DPRD Provinsi Bangka Belitung, sehingga beliau mewakilkan kepada kami, dan mungkin setelah ini kegiatan ini akan ditemani oleh staf saya, Bu Triana selaku analis kepegawaian di Dinas Pendidikan, karena kami juga kebetulan ada kegiatan bersamaan rapat penanganan anak tidak sekolah. Baik, untuk kegiatan kita pada pagi hari ini menindaklanjuti MOU ya, kerjasama yang sudah kita lakukan dengan UNY untuk beasiswa pendidikan baik S1 maupun S2 untuk yang saat ini mungkin masih ada yang melanjutkan pendidikan, dan mudah-mudahan melalui kegiatan ini dapat menambah wawasan kita semua kepada para peserta yang memang punya minat untuk melanjutkan di sekolah S2 di UNY bisa terlaksana, karena mungkin dinamika perubahan regulasi yang sudah ada terkait juga RPL ya Pak Prof ya. Mudah-mudahan nanti keinginan para guru-guru kita yang sebelumnya memang pengen melanjutkan S2 bisa terlaksana Pak Prof. Karena sebelumnya kan regulasi itu agak menghukum para guru ini yang usianya udah lewat 37 itu nggak bisa lagi karena harus usianya maksimal 37. Nah, dengan ada perubahan aturan-aturan melalui kegiatan ini RPL, mudah-mudahan nanti banyak guru yang bisa melanjutkan sesuai keinginannya untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Kegiatan kita pada hari ini Bapak Ibu akan diawali dengan sosialisasi oleh Pak Prof. Dr. Putu Sudira. Nanti ada testimoni dari alumni lulusan S2 UNY dan nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Baik, untuk selanjutnya kepada Pak Profesor Dr. Putu Sudira MP, kami persilahkan waktu dan tempat untuk melakukan kegiatan sosialisasi ini. Kepada Pak Prof. Putu, disilakan. Ibu Kabid GTK yang sangat saya hormati, pertama mohon sampaikan salam hormat saya kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan
Ya. Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, khususnya cabang wilayah 1 ya, cabang dinas wilayah 1. Pertama, terima kasih banyak Ibu sudah menindaklanjuti surat kami sehingga kegiatan sosialisasi pagi hari ini bisa berjalan. Kemudian berikutnya kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang sudah join di kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Demikian juga kepada Bapak Ibu Guru. Lihat sudah ada 63 ya partisipan yang bergabung. Mudah-mudahan sosialisasi ini memberikan kemanfaatan yang besar untuk kita semua. Sebelum saya mulai, terima salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya, rahayu semua ya. Bapak Ibu, sahabat kami ya yang ada di Bangka Belitung, besar harapan kami untuk bisa selalu dekat, berinteraksi dengan Bapak Ibu, terkhusus nanti melalui program-program ya, berbagai program, dan yang khusus mungkin nanti program studi lanjut. Bapak Ibu, perkenalkan, saya Putu Sudira, sekarang posisinya sebagai koordinator program studi untuk S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan di Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, kita sudah bekerjasama dengan pemerintah Bangka Belitung dan pemerintah pun sudah mengirim guru-guru yang sudah mengikuti studi lanjut baik di prodi S2 PTK dan juga di prodi yang lain ya. Nah, hari ini saya akan memperkenalkan program yang kaitannya dengan program studi S2 PTK. Kita juga punya program studi S3 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, tentunya juga program-program S2 untuk program studi yang lain ya. Nah, UNY memiliki berbagai jalur penerimaan mahasiswa dan salah satunya adalah jalur yang disebut dengan rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Nah, jalur RPL ini ya sangat tepat ya, bisa digunakan ya, bisa dimanfaatkan oleh teman-teman guru, teman-teman praktisi yang sudah bekerja dan sudah memiliki pengalaman, sehingga pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu guru ya bisa direkognisi ya sesuai dengan portofolio yang diajukan ya. Nah, penilaiannya adalah penilaian portofolio. Jadi nanti seorang calon mahasiswa ya di dalam proses seleksi penerimaannya itu bisa mengajukan dokumen-dokumen portofolio, kemudian kami secara sistem melakukan assessment ya, melakukan assessment dari pengalaman-pengalaman itu berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah, nanti kami bisa menetapkan Bapak Ibu sudah bisa memenuhi kualifikasi mata kuliah yang mana saja ya. Mungkin sebagai gambaran akan lebih konkret kalau saya sajikan salah satu contoh kurikulum dalam hal ini adalah kurikulum yang S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan ya. Bentar saya oke. Nah, program studi S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan ya. Ini untuk magister
ada 40 ya SKS yang harus ditempuh, ya 38-40 SKS yang harus ditempuh. Penyelenggaraan programnya itu dalam 4 semester, ya, dalam 4 semester, dan mata kuliahnya ada mata kuliah fondasi keahlian. Di situ ada filsafat ilmu, kemudian ada statistika, kemudian ada metodologi penelitian, ya. Kemudian mata kuliah keahliannya ada pembelajaran vokasional, ada organisasi dan manajemen inovatif, PTV, kemudian ada pengembangan kurikulum, ya. Kemudian ada evaluasi dan asesmen pendidikan teknologi dan vokasional, ada pengkajian sains teknologi dan masyarakat vokasional, ada transformasi digital, kemudian ada proposal tesis, ada tesis, kemudian ada penulisan jurnal ilmiah. Ya, dan ada mata kuliah konsentrasi, kita punya konsentrasi diklat kejuruan, kemudian konsentrasi kewirausahaan, dan konsentrasi teknik otomotif, ya. Demikian juga yang berikutnya adalah konsentrasi teknik sipil dan perencanaan. Ini harusnya D, ya, bukan C, ya. Nah, ada 4 konsentrasi yang ada di dalam kurikulum kami. Nah, program RPL itu seperti apa? Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengajukan portofolio dari pelatihan, dari penelitian yang Bapak Ibu miliki, dari karya teknologi yang Bapak Ibu miliki, dari pengalaman mengajar selama ini yang Bapak Ibu miliki, gitu ya. Nah, kemudian mungkin juga ada transkrip nilai pernah menempuh apa di suatu universitas gitu, ya. Termasuk juga transkrip nilai S1-nya bisa juga diajukan. Kemudian kami nanti akan melakukan assessment, ya, melakukan assessment dari portofolio itu. Nah, Bapak, pola seleksi assessment portofolionya, nanti mata kuliah ini itu akan dimunculkan di sistem. Kemudian Bapak Ibu punya pengalaman apa, punya portofolio apa, punya sertifikat apa. Kemudian Bapak Ibu ajukan, ya, ajukan dokumen-dokumen itu. Ini diajukan untuk mata kuliah filsafat ilmu. Ya, portofolio yang Bapak Ibu miliki diajukan untuk mata kuliah statistika. Portofolio yang Bapak miliki diajukan untuk mata kuliah metodologi. Portofolio pengalaman Bapak Ibu mengajar, ya, membuat perangkat pembelajaran, kemudian diajukan untuk mata kuliah pembelajaran vokasional. Pengalaman Ibu Bapak sebagai pengelola, ya, entah jadi ketua jurusan, ketua program studi, ya. Kemudian SK-nya, ya, diajukan klaim untuk mata kuliah organisasi dan manajemen PTV. Kemudian pengalaman Bapak Ibu ikut training short course tentang kurikulum misalnya, ya, dan pengembangan instruksional dimasukkan. Nah, demikian modelnya. Kemudian setelah Bapak Ibu memasukkan dokumen-dokumen portofolio dan mengklaim bahwa dokumen portofolio yang Bapak Ibu miliki itu memenuhi syarat untuk bisa dipertimbangkan di mata kuliah yang kami miliki. Nah, nanti kami dari tim assessment itu menilai, gitu. Jadi melakukan penilaian dari portofolio itu, katakan portofolionya memenuhi dengan kualifikasi nilai A, ya. Portofolionya memenuhi dengan kualifikasi nilai A-, gitu, ya. Kemudian kita sudah menetapkan minimal harus B+, ya. Minimal B+. Jadi A-, gitu. Nah, katakan setelah Bapak Ibu kami assessment, mata kuliah filsafat ilmu lulus, gitu ya, sudah masuk. Kemudian mata kuliah metodologi penelitiannya katakan belum. Mata kuliah pembelajaran vokasionalnya masuk. Mata kuliah organisasi manajemen inovatif PTP masuk. Kurikulumnya sudah masuk, ya. Evaluasi dan asesmennya sudah masuk, gitu ya. Kemudian mungkin juga
transformasi digital masuk. Maka nanti kami sudah bisa akan mengeluarkan surat keputusan mata kuliah yang diakui, dan kemudian mata kuliah apa saja yang perlu ditempuh. Nah, katakan ini ada 40 SKS. Kemudian Bapak Ibu sudah bisa diakui 20 SKS misalnya, atau 15 SKS. Maka Bapak Ibu tinggal menempuh mata kuliah yang belum diakui. Ya. Nah, khusus untuk tesis, proposal tesis, itu tidak boleh di RPL-kan, harus diambil, gitu ya. Harus diambil. Ya. Contoh yang nomor 9, Bapak Ibu sudah punya publikasi jurnal di Sinta 2, maka nanti mata kuliah penulisan jurnal ilmiah sudah diakui. Ya, nanti setelah kita selesai assessment, Bapak Ibu tinggal menempuh katakan separuh SKS ya, mungkin tinggal 15, nah, itu saja yang harus diselesaikan. Jadi dengan pola RPL ini, Bapak Ibu akan kemungkinan bisa lulus dalam waktu 2 semester ya. Ya, 2 semester sudah selesai menyelesaikan program kebulatan 40 SKS itu gitu. Nah, gambaran RPL seperti itu yang diselenggarakan di UNY ya. Dan nanti akan memudahkan. Kemudian tentang pola perkuliahan bagaimana, kemarin sudah ada pertanyaan dan kami sudah komunikasikan ke pimpinan, boleh dilakukan secara daring. Mungkin nanti hanya 1 atau 2 kali Bapak Ibu datang ke UNY, katakan pada saat pembukaan perkuliahan ya, ada pengarahan khusus itu datang. Setelah itu proses pembelajaran bisa dilakukan dengan daring ya. Masuk juga penulisan proposal tesis dan disertasi, tesis dan proposal tesis dan tesisnya. Selama COVID kemarin juga bimbingannya juga bisa dilakukan secara daring ya. Bimbingannya. Nah, polanya ya, gambaran program RPL itu semacam itu Bapak Ibu ya. Jadi tentu nanti masing-masing program studi, karena kami lihat ini ada dari SMA ya, ada sebagian dari SMK gitu, mungkin juga tidak semuanya akan sesuai dengan pendidikan teknologi dan kejuruan ya. Mungkin nanti juga ada kebutuhan di prodi yang lain, bisa. Jadi dengan pola seperti apa yang tadi sudah saya sampaikan ya. Nanti lebih lanjut kita bisa diskusikan ya. Nah, seperti itu pola RPL Bapak Ibu yang kami selenggarakan, dan kemudian kami karena sudah punya MOU dengan Bangka Belitung, kami sudah punya program pembinaan mutu dan relevansi pendidikan wilayah gitu ya. Jadi nanti studi lanjut ini salah satunya ya, salah satu program yang kami range. Kemudian program pendampingan SMK gitu ya, pendampingan SMK nanti juga akan kami tindak lanjuti itu ya. Mungkin nanti kami yang datang ke Babel ya, tim dari UNY untuk mendampingi bagaimana pengembangan SMK kita yang ada di Babel. Kebetulan kami bidangnya adalah di kejuruan ya, di kejuruan. Dan kemudian mungkin nanti juga mendampingi Bapak Ibu untuk mengembangkan instruksional yang baru. Bisa juga mungkin nanti kami akan datang mendampingi dalam proses penyusunan tesisnya gitu ya. Nah, gambaran-gambaran programnya semacam itu. Sekali lagi, studi lanjut ini adalah salah satunya program yang kami gagas ya, untuk peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan kita, terkhususnya di pendidikan kejuruan ya. Kalau di prodi-prodi yang lain juga akan bisa melakukan hal yang sama. Tentu bukan kapasitas saya untuk menjelaskan prodi-prodi yang lain, tapi Bapak Ibu, nanti kalau ada kebutuhan untuk itu kami siap untuk menghubungkan atau menjembatani kebutuhan Bapak Ibu untuk bisa melakukan pengembangan diri ya, khususnya nanti pengembangan diri melalui studi lanjut pada pasca sarjana
S2 ya. Dan bahkan Bapak Ibu, kami juga berharap Bapak Ibu yang sudah S2 mungkin saja juga bisa meneruskan ke S3 ya, di Universitas Negeri Yogyakarta ya. Karena sampai saat ini guru-guru yang menempuh pendidikan S3 di tempat kami juga cukup banyak. Jadi melalui sosialisasi ini mudah-mudahan bisa memberikan informasi kaitannya dengan program kami, dan juga mudah-mudahan menjadi perhatian dan menjadi kebutuhan Bapak Ibu guru dan juga Bapak Ibu pengelola pendidikan di cabang dinas wilayah 1, Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, ini dulu pengantarnya. Kemudian saya mohon Pak Basirun. Halo, Pak Basirun ada? Iya, Prof. Pak Basirun, mohon Bapak bisa memberikan gambaran selama Bapak menempuh studi S2 di program studi pendidikan teknologi dan kejuruan di Yogyakarta. Monggo Pak Basirun, waktu saya berikan kepada panjenengan. Terima kasih sebelumnya, Prof. Yang pertama, yang saya hormati Bapak Ibu Kabid GTK Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Prof. Putu selaku Kaprodi Program Studi S2 Pendidikan dan Teknologi Kejuruan Universitas Negeri Yogyakarta, serta Bapak Ibu guru dari wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang saya hormati. Izinkan saya di sini untuk sedikit berbagi pengalaman terkait dengan proses melanjutkan studi di program studi S2 Pendidikan dan Teknologi Kejuruan. Jadi pada tahun 2020 kami kebetulan dapat amanah dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melanjutkan studi lanjut ke Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk kami itu ada 4 mahasiswa yang mengambil prodi Pendidikan dan Teknologi Kejuruan. Saya sendiri, Basirun dari SMK Negeri 1 Bakam. Kemudian yang kedua itu Pak Wahyudi dari SMK Negeri 1 Kelapa, dan Pak Rio Kurniawan serta Pak Muhammad Baharudin Sidik dari SMK Negeri 1 Simpang Gadis. Jadi untuk kami semua melaksanakan proses perkuliahan itu full karena kita masih masuk di kelas reguler untuk program pendidikan S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Jadi pada prinsipnya melaksanakan studi lanjut itu memberikan manfaat yang luar biasa bagi kami untuk meningkatkan kompetensi diri dan pengetahuan tentang pengelolaan daripada lembaga pendidikan kejuruan khususnya. Dan harapannya itu kami bisa lebih mengembangkan potensi yang ada di sekolah kejuruan di wilayah Bangka Belitung. Dari segi untuk yang reguler kemarin kami melaksanakan semua menempuh itu kurang lebih 43 atau sampai 44 SKS, dan kebetulan dan kami upayakan supaya proses perkuliahan itu selesai tepat waktu. Alhamdulillah kami berempat bisa menyelesaikan masa studi sesuai dengan ketentuan yang diminta dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi kita selesaikan dalam waktu 4 semester. Untuk program RPL ini merupakan program yang sangat baik dan perlu ditindaklanjuti untuk kawan-kawan guru semua, karena ini adalah program yang sangat baik untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik, khususnya di lembaga pendidikan kejuruan. Karena dengan adanya program RPL ini, masa studi yang harusnya kalau kita secara reguler ditempuh dalam waktu 4 semester, seperti yang tadi Prof. Putu sudah sampaikan, ini bisa ditempuh lebih cepat karena ada pengakuan terhadap kompetensi atau pengalaman yang telah kita miliki sebelumnya. Jadi
jangan ragu dan jangan bimbang bagi kawan-kawan yang ingin melanjutkan pendidikan lebih lanjut ke Universitas Negeri Yogyakarta, khususnya untuk program studi pendidikan dan teknologi kejuruan maupun prodi-prodi yang lain. Karena baik guru-guru SMA, SMK itu semua bisa diakomodir kebutuhannya untuk program RPL seperti ini, Prof. Jadi dengan adanya program RPL ini kita tidak diperingan masa studinya. Kemudian untuk kesulitan, saya kira tidak ada kesulitan yang tidak bisa untuk diselesaikan. Jadi kami berempat nyatanya saja bisa selesai tepat waktu, apalagi nanti misalkan kawan-kawan mau melanjutkan untuk program RPL ini, saya yakin bisa lebih cepat dari kami yang reguler. Jadi setiap permasalahan di pelaksanaan perkuliahan itu tentunya tetap akan menemui masalah, cuman saya yakin itu tidak akan mengganggu kalau kita serius dan berkomitmen untuk menyelesaikan studi tersebut. Karena kami berempat kemarin itu dengan saling berkoordinasi, berkolaborasi, dan saling berkomunikasi, itu bisa mampu menyelesaikan masa perkuliahan ini dengan baik, tanpa ada keterlambatan maupun hambatan yang membuat kami tidak dapat menyelesaikannya tepat waktu. Jadi besar harapan saya pribadi untuk kawan-kawan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, khususnya di Universitas Negeri Yogyakarta. Demikian Prof yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basirun atas testimoninya ya. Itu memang seperti itu adanya ya. Jadi program studi S2 PTK yang terakreditasi unggul ya, tentu selalu harus menjaga kinerjanya untuk bisa melakukan layanan-layanan terbaik kepada mahasiswa, baik mahasiswa reguler, kemudian mahasiswa kerjasama seperti bersama pemerintah Bangka Belitung ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Basirun. Saya lihat hadir Pak Rio. Pak Rio, bisa ditambahkan lagi itu testimoninya. Iya, Prof. Izin, Prof. Ya, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Prof. Putu, selaku dosen dan dosen pembimbing saya, dan rekan-rekan guru dari Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih untuk waktunya. Kesan pesan saya selama saya kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, alhamdulillah sangat membantu. Sangat membantu ketika kita terjadi masalah dalam melaksanakan perkuliahan, kita bisa melakukan komunikasi langsung dan akan mendapatkan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi untuk rekan-rekan guru yang lain, terkadang memang kita memiliki kelemahan, tapi kelemahan itu akan bisa kita selesaikan dengan berkolaborasi, bekerja sama, dan alhamdulillah kami berempat kemarin sudah melakukan itu, dan alhamdulillah kami bisa melaksanakan perkuliahan tepat waktu sesuai jadwal yang diberikan oleh provinsi. Untuk rekan-rekan yang lain, saya harap untuk bisa melanjutkan studinya, terutama ke Universitas Negeri Yogyakarta, apalagi sedang ada program ini, saya yakin kawan-kawan bisa lulus lebih cepat dibandingkan kami yang reguler, dan semua kegiatan pasti ada masalah, dan masalah itu pasti ada solusi. Jadi saya harapkan rekan-rekan semua bisa gabung ke Universitas Sriwijaya, terutama untuk kami yang PTK sudah akreditasi unggul. Mungkin itu Prof dari saya, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ini senang sekali alumni juga sudah bisa menambahkan informasi-informasi, dan memang itulah adanya. Untuk selanjutnya saya mohon Bu Triana untuk bisa memoderatori kegiatan ini. Bu Triana.
Baik, terima kasih Pak Putu. Selamat. Salam kenal Bu, saya Ya, baru izin pertama Pak. kali. Ya, izin. Jadi saya suruh meneruskan sosialisasi kita pada hari ini karena Ibu Kabid juga sedang menuju Dinas Pendidikan karena harus menghadiri rapat pada hari ini juga. Jadi untuk selanjutnya mungkin ingin saya sampaikan bahwa di tengah-tengah kita sudah hadir juga perwakilan dari BKPSDM Bangka Belitung, Bapak dengan Riko. Mungkin Bapak Riko bisa menyampaikan informasi-informasi terkait penyesuaian dengan pergub tugas belajar kepada para guru tentunya. Mungkin untuk ini kami persilakan kepada Bapak Riko. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Riko, salam kenal Pak. Ya, Pak Prof. Bapak Ibu, kami dari BKPSDM intinya dalam hal pengembangan kompetensi khususnya tenaga pendidikan di pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentunya sangat mendukung. Namun kami dari sisi regulasi tentunya akan melihat kesesuaiannya. Nah, kalau RPL sendiri kan itu pengaturannya secara khusus. Secara khusus berbeda dengan yang diatur pendidikan reguler sesuai SMN PAN 28 2021 ya. Jadi kalau program RPL tidak jadi masalah sih Bapak Ibu. Nanti bisa kami sesuaikan nanti terkait perizinannya. Dalam hal ini kan regulasinya akan kami sesuaikan nanti. Saya kira ya tidak banyak dari kami. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Riko. Ya, baik, terima kasih Pak Riko. Jadi Bapak Riko ini adalah dari BKPSDM Bangka Belitung yang nantinya mungkin terkait dengan informasi tugas belajar bisa disampaikan ke bidangnya Bapak Riko ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, Pak Prof dan juga para peserta sosialisasi, kita lanjutkan dengan ruang tanya jawab, begitu ya Pak Prof ya? Ya Ibu, ya. Jadi untuk yang pertama ini mungkin kami persilakan kepada 3 penanya terlebih dahulu dan mungkin akan langsung juga dijawab oleh Pak Prof atau mungkin ada pertanyaan juga yang diajukan kepada Bapak Riko KPSDM. Baik, kami persilakan Bapak Ibu. Izin Bu. Saya Izin Bu. Ya. Saya Ibu Triana. Ya. Izin Ibu. Saya Pak Rinaldi Bu. Ibu Utami Bu. Mardiansah Bu. Pak Rinaldi Bu. Pak Ya, Rinaldi. izin Ibu Utami terlebih dahulu. Oke. Kemudian Bapak Rinaldi dan satu lagi. Mardiansah Bu. Siapa Pak? Mardiansah. Mardiansah. Baik. Pertama kami persilakan kepada Ibu Utami. Baik. Terima kasih kepada Ibu Triana. Salam kenal kepada Profesor Putu. Perkenalkan nama saya Utami Marwati. Saya instansi dari SMK Negeri 1 Mondo Barat, guru SMK Negeri 1 Mondo Barat. Nah, kebetulan saya alumni UNY Pak, S1 Biologi, Pendidikan Biologi, angkatan 99. Kemudian kemarin waktu kami workshop kurikulum berbasis Iduka itu kan ngobrol sama sesama kawan yang sudah mengikuti RPL di bulan Agustus kalau nggak salah. Jadi begitu ngobrol-ngobrol, hari Jumatnya itu saya sudah mendaftar, namun siangnya baru mendapatkan informasi sosialisasi ini Pak, dari Dinas Pendidikan siangnya hari Jumat. Jadi rencana saya kan daftar dulu lah karena saya sudah terlanjur mengetahui informasi dari kawan tentang RPL ini. Akhirnya saya jam 9 pagi itu langsung mendaftar. Cuman kesalahan saya itu tidak langsung meneruskan mengupload berkas-berkasnya sehingga di batas waktu jam 12 itu sudah limit batas waktunya, akhirnya penerusan pendaftaran tidak bisa diterusin gitu. Nah, karena saya berpikirnya, sambil dengerin nanti hari Senin pas sosialisasi, nanti saya terusin gitu menguploadnya.
Jadi kendala saya hari ini, hari Jumat pagi sudah mendaftar, mentransfer di Bank Mandiri, nggak taunya jam 12 siang itu sudah habis batas limitnya. Jadi saya kaget begitu mau melihat lagi apa saja yang mau diupload, hah sudah habis. Rencana saya kan mau Senin ini, setelah mendengarkan saya mengupload gitu kan. Nggak taunya sudah habis batas, apakah nanti bisa dikondisikan untuk bisa meneruskan pendaftaran saya meskipun tinggal mengupload saya berkas-berkas saja gitu Pak, sampai batas waktu yang ditentukan kembali. Kemudian yang kedua, minta solusi Pak dari Profesor Putu. Saya kan S1-nya pendidikan biologi, kemudian S2-nya itu pengennya apakah baiknya itu pendidikan biologi atau manajemen pendidikan. Karena waktu bulan Agustus juga saya sempat menemui Pak Riki dari pihak BKP SDMD juga berkoordinasi mengenai S2. Nggak taunya saat ini sudah ada program RPL yang luar biasa sangat membantu. Insya Allah nanti akan mengikuti begitu. Jadi alhamdulillah ada ajang dari pihak UNY dengan Dinas Pendidikan untuk menjembatani permasalahan yang saat ini dirasakan dan ditemui oleh banyak guru di wilayah kepulauan ini, karena memang wilayah kami tidak banyak universitas yang menyediakan sesuai dengan bidang yang linear dengan S1. Jadi dua pertanyaan itu Pak. Yang pertama, apakah ada dispensasi waktu untuk meneruskan pendaftaran yang mengupload berkas? Yang kedua, untuk jurusan yang lebih bagus untuk saya, apakah linear dengan S1-nya, apa keprofesiannya? Seperti itu, Prof. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab dulu, Pak, Prof. Langsung ya. Terima kasih Bu Tami. Ini mohon maaf sudah mendaftar belum bisa lengkap ya. Ya, baik. Nanti saya akan coba sampaikan ke admisi ya. Mudah-mudahan nanti bisa difasilitasi. Amin. Karena memang proses RPL ini kan rekognisi terhadap semua pengalaman yang sudah Ibu miliki, Ibu punyai, ya itu karena menggunakan sistem memang harus masuk di sistem ya. Nah karena ini sebagian belum, saya yakin Ibu punya dokumen-dokumen dan belum masuk, nanti akan kami sampaikan ke admisi ya. Nah itu yang pertama pertanyaannya. Kemudian program studinya, Ibu apakah di S1 biologi manajemen pendidikan ya? Saran saya pengembangan Bu ya, Ibu akan mengembangkannya di mana? Apakah mau mengembangkan karirnya lebih banyak kerjanya di manajemen atau di subjek biologinya? Nanti itu yang dipertimbangkan ya, lebih kepada pengembangan karirnya Bu. Oke. Jadi ke manajemen bisa, ke biologi bisa ya. Monggo yang mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan Ibu. Itu Bu Tami. Terima kasih Pak. Ya. Profesor Putu, mudah-mudahan kabar yang pertama itu segera Pak ya, karena kan supaya saya juga menindaklanjutinya segera Pak. Ya. Sekalian mungkin untuk informasi untuk Bapak Ibu semua, seandainya nanti dari Bubble banyak gitu ya, kami tim rencananya juga bisa datang ke lokasi gitu ya, untuk memfasilitasi bersama tim IT termasuk mengatasi masalah-masalah yang seperti Bu Utami tadi alami gitu. Nah ini tapi kami menunggu. Nanti kalau dari Bubble cukup banyak peminatnya, tentu kami akan laporkan ke pimpinan dan kemudian mudah-mudahan tim bisa langsung datang ke Bubble gitu untuk bisa mengeksekusi secara langsung ke lokasi. Begitu Bu Utami dan Bu Putri. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Utami dan juga Pak yang sudah menjawab. Mungkin ini di kolom chat juga ada beberapa pertanyaan, tapi kita akan diskusi di ruang Zoom ini dulu Pak ya. Ya. Selanjutnya adalah pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Rinaldi ya. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Putri. Ya, ini izin Pak, saya dari SMK Negeri 2 Pangkal Pinang Pak. Kebetulan
saya sudah mengikuti program RPL ini mau 1 semester, Pak. Alhamdulillah saya ngambil di pendidikan teknik mesin untuk S2-nya di bawah pimpinan kepala programnya itu Profesor Dwi, Pak ya. Ya, betul. Untuk PTK mesin, Pak ya. Nah, di sini kebetulan mungkin sekaligus ada Pak Riko dari BKSDM untuk dapat memfasilitasi kami yang sudah jalan. Memang alhamdulillah kami sangat terbantu, Pak, untuk program RPL ini, di mana kami sambil bekerja, kuliah pun tidak mengganggu pekerjaan kami. Perkuliahan dilakukan secara online. Jadi pekerjaan yang kami lakukan di sekolah itu tidak terganggu sama sekali, Pak. Akan tetapi di sini mungkin ada Bapak Riku yang dari BKSDM, itu kemarin kami permasalahannya untuk tugas belajarnya tidak bisa dikeluarkan. Kami sudah menghadap dikarenakan dari pergubnya itu tidak ada aturan untuk program RPL. Nah, mungkin boleh dikasih masukan terkendala sudah adanya forum seperti ini. Apabila emang sudah dapat solusinya, alhamdulillah kami pun sudah berjalan, Bapak. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang lain juga tidak mengalami hal seperti kami yang kebingungan. Takutnya S2 yang kami jalankan itu tidak diakui, Pak. Gitu aja, Pak. Nah, mungkin dari kepala dinas ataupun dari dinas pendidikan provinsi dapat membantu proses tersebut. Nah, itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Prof. Kemudian juga tadi ada yang disampaikan kepada Bapak Riko ya dari BKPSDM, begitu Pak Rinaldi ya? Ya, betul, Bu. Minta bantuan juga Pak Riko. Ya, untuk memfasilitasi tadi ya. Mungkin yang pertama Pak Prof, silakan. Ya, terima kasih Ibu. Pak Rinaldi, selamat sudah bergabung dengan kami di UNY ya, di program studi S2 Pendidikan Teknik Mesin ya. Ya, saya berharap Bapak bisa segera selesai ya. Kemudian saya juga berharap Bapak mendapatkan izin resmi dari instansi sehingga nanti hasil pendidikannya bisa dimanfaatkan ya untuk penyesuaian. Karena pertanyaannya berkaitan dengan izin, tadi saya juga sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Riko. Mudah-mudahan Pak Riko bisa merespon secara positif. Itu Bu Tri. Ya, oke. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin Pak Riko bisa ditambah atau izin Pak Riko? Ada lagi ya, Pak Riko? Mungkin dari BKPSDM ada yang ingin menambahkan. Jadi Pak Riko ini adalah sebagai subkoordinator pengembangan kompetensi ASN. Jadi pertanyaan tadi mungkin kita tahan dulu yang begitu Pak Rinaldi ya. Baik, Bu. Ya. Kita tunggu, Bu, karena sangat penting itu, Bu. Kita di sekolah ini ada 3 orang yang mengikuti sekarang program RPL ini. Oke, Pak. Ya, jadi untuk kebijakan dari Dinas Pendidikan Provinsi juga nanti mungkin akan lebih lanjut untuk ditanyakan melalui bidang kami kepada Ibu Kepala Bidang khususnya, karena untuk saat ini memang beliau yang lebih memahami seperti itu, Pak ya. Nah, kita lanjutkan mungkin dengan pertanyaan berikutnya, Pak Prof. Ya, mari Ibu. Ya, kepada Pak Mardiansah ya dari SMKN 1 Dendang, Pak Mardiansah silakan. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Prof. Putu. Iya, selamat siang. Ya, jadi saya Mardiansah, Pak, Kepala SMK Negeri 1 Dendang. Ya, saya menyambut baik sebagai pribadi ataupun sebagai kepala sekolah dengan program RPL ini. Kami berharap kami para kepala sekolah yang hingga saat ini belum
pendidikan ataupun kualifikasi pendidikannya belum S2, ya kami berharap bisa ikut di program RPL ini. Cuma yang ingin kami tanyakan, apabila kita ingin mendaftar, apakah itu nanti di Dinas Pendidikan Provinsi ataupun pihak UNY-nya, ini kapan program ini bisa berjalan gitu kan? Karena apa? Seperti yang disampaikan tadi, sudah ada yang bertanya dari SMK 2 Pangkal Pinang, kami paling tidak perizinan kami apabila kami mendaftar itu ya bisa lengkap, Pak. Baik dari tugas belajarnya ataupun proses yang lainnya, sehingga kami tidak perlu meninggalkan tugas wajib kami, tapi proses perkuliahannya juga bisa kami ikuti, Pak. Jadi paling tidak kami minta keterangan lebih rincinya kapan program ini bisa berjalan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di Dinas Pendidikannya. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Baik, terima kasih Pak Mardiansah. Jadi tadi yang saya tangkap adalah bahwa setelah mengikuti RTL mungkin yang ditanyakan adalah bagaimana program ini atau kapan program ini akan berjalan, seperti itu ya. Jadi di sebelah saya ini rekan saya yang menangani itu, Pak. Mohon izin Pak Putu, ini dari yang mengurus beasiswa S2 SMK, bidang SMK. Nah, tapi memang beliau menyampaikan bahwa ini kita sampaikan baru sebatas sosialisasinya terlebih dahulu, mungkin seperti itu ya. Tapi memang sudah ya 2023 memang belum dianggarkan. Di anggaran 2023 itu belum muncul, Bapak. Nah, jadi ini hanya kita sampaikan sosialisasinya terlebih dahulu, tetapi kalau memang ada kemungkinan ke sana, kita tetap akan menyampaikan ke masing-masing satuan pendidikan. Seperti itu, Pak Mardian. Oke, terima kasih, Bu. Ya, Pak Putu bisa di... Ya, terima kasih Pak Mardiansah, Kepala SMK 1 Dendang, atas responnya. Secara akademik, Pak Mardi, kami menyiapkan pelaksanaannya intik genap. Februari ini sudah siap bisa kuliah, secara akademik ya. Secara akademik. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak ada koordinasi di Bangka Belitung ya. Mudah-mudahan bisa satu kelas begitu. Ada satu kelas rombongan belajar yang di program studi PTK ya. Kemudian kami akan bisa intensif untuk mendampingi Pak pelaksanaan studinya gitu ya. Karena kelas size kita itu 20 Pak. 20 begitu, kalau nanti ada segi seperti itu jumlahnya, wah ini kami juga senang ya. Segera bisa memfasilitasi proses pendidikannya ya. UNY intik genap ini sudah menyiapkan. Nah, tentu apa yang tadi disampaikan oleh Bu Triana ya, kaitannya dengan izin, kaitannya dengan dukungan Pemda, monggo Bapak yang berkoordinasi dengan Dinas ya. Nah, seperti apa gitu. Secara akademik kami UNY menyiapkan intik genap untuk perkuliahan bulan Februari itu, Pak. Sudah bisa jalan ya. Begitu Bu Tri. Ya, terima kasih Pak. Sedikit informasi juga bahwa di anggaran 2023 justru kita memfokuskan kepada S3 Bapak. Ya. Di program SMA. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan informasi yang disampaikan kepada saya bahwa S2 juga akan tetap berjalan. Jadi mungkin hari ini adalah sosialisasi yang bisa memberikan informasi tambahan ya buat ini dan menjadi bekal pada saat program itu berjalan. Mungkin seperti Pak Profesor Putu. Baik, kita lanjutkan lagi Pak. Yang bertanya Pak. Masih ada Bapak Ibu, kami persilakan 3 orang penanya lagi. Pak Wahyu, izin bertanya Bu. Pak Agung. Izin Pak. Pak Wahyu, izin bertanya Bu. Pak Agung ya, Pak Agung, Pak Wahyu ya. Baik, kami persilakan Pak Agung terlebih dahulu Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bu Triana,
Prof. Putu, kebetulan saya adalah P3K angkatan pertama, Bu. Yang saya ingin tanyakan, apakah program untuk tugas belajar itu bisa mengena di P3K seperti itu. Dan kebetulan sekali Pak, saya sama dengan Pak Rinaldi itu sudah hampir 1 semester bergabung dengan Universitas Negeri Yogyakarta di program studi pendidikan teknik mesin S2. Dan ini sedang berjalan seperti itu. Nah, kemarin itu kenapa saya coba untuk mengikuti program ini? Karena yang pertama, saya dapat informasi dari adik tingkat yang kuliah di sana, yang nge-share brosur, sehingga saya tertarik untuk mendaftar seperti itu. Nah, yang saya ingin tanyakan ke Bu Triana, kira-kira untuk P3K nih Bu, bisa nggak Bu daftar di program ini kayak gitu? Karena mengingat ASN kan ada ASN P3K dan ada ASN PNS kayak gitu. Mohon jawabannya Bu, terima kasih. Mungkin itu saja Prof yang bisa saya sampaikan. Terima kasih mewakili dari kawan-kawan yang P3K juga kayak gitu. Karena teman-teman yang P3K kebetulan untuk yang tempo hari kalau nggak salah Bu Triana kita di-share untuk mengisi rencana pengembangan kompetensi, dan alhamdulillah saya sudah mengisi juga di Rembakomnya BKPSDM seperti itu. Mungkin itu saja Bu tambahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Agung, terima kasih. Jadi terkait dengan P3K ya, mohon izin mungkin Bapak P3K di SMK N2 ya Pak, Pangkal Pinang ya. Jadi iya, Bu. Memang belum ada regulasi untuk yang P3K, karena mungkin mengingat P3K masa kontraknya selama 3 tahun seperti itu ya. Tapi memang karena P3K kita baru, jadi kemungkinan kalau memang regulasinya akan dibuat oleh BKPSDM, mungkin BKPSDM juga pas nih untuk menjawab. Tetapi menurut kami bahwa memang mengingat kontraknya hanya 3 tahun dan belum disusunnya regulasi tersebut, jadi sampai saat ini juga kami belum bisa mengakomodir itu Bapak Agung. Mungkin seperti itu. Tapi kalau ya izin nanti kalau memang ada BKPSDM Pak Rio mungkin bisa membantu Pak. Ya, kayaknya Pak Rio sudah tidak di laman ini, izin Pak Prof. Jadi Pak Agung sekali lagi kita mungkin menunggu regulasi itu ya khusus untuk P3K, karena memang mengingat kalau mengingat ya kontrak untuk P3K memang 3 tahun seperti itu. Itu Pak Agung. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, makasih. Kita lanjutkan Pak Prof. Monggo Bu. Ya, selanjutnya Pak Wahyu Novaldi, kami silakan. Ya, terima kasih banyak Ibu Ana atas kesempatannya. Mohon izin saya ingin bertanya di sini pada kesempatan meeting kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati Bapak Prof. Putu, Ibu Kabid dari GPK, dari Dinas Pendidikan, dari BKPSDM, dan Bapak Ibu Guru, rekan-rekan dari SMA dan SMK. Perkenalkan Pak, saya Wahyu Novaldi R. Saya di sini bertugas sebagai guru di SMA Negeri 1 Leparpongo. Saya bidangnya kimia, jadi saya mengajar mata pelajaran kimia. Saya mengabdi di sini sudah kurang jalan 4 tahun. Nah, pada tahun 2022 ini kemarin Pak, saya sempat mengikuti tes jalur masuk di UNY, yaitu jalur reguler untuk pasca sarjana S2 jurusan pendidikan kimia. Alhamdulillah saya diterima di UNY dan akan mulai kuliahnya di semester ganjil 2023. Karena kemarin saya memilihnya di semester ganjil 2023. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Prof, apakah suara saya terdengar Pak? Mohon maaf. Masuk.
Ya, yang ingin saya tanyakan di sini, karena saya kan perkuliahannya insya Allah akan dimulai tahun 2023 semester ganjil, saya ingin tanyakan persiapan apa yang kira-kira harus kami siapkan dari sini, dari instansi kami, sehingga setelah kami datang ke sana nanti mulai perkuliahan, kami tidak memikirkan lagi urusan-urusan yang terkait tugas belajar dan hal-hal lain yang persiapannya bisa kami siapkan di jauh hari, sehingga pada saat nanti perkuliahannya akan dimulai kami sudah siap begitu Pak. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya Pak, apakah nanti ini saya sangat baru tahu ini ada program rekognisi, dan saya sudah mendaftar di jalur reguler. Apakah nanti program reguler ini bisa sinkron dengan rekognisi? Apakah tetap reguler? Apakah bisa nanti dibuat menjadi rekognisi juga Pak, terkait dengan saya, karena saya juga ada tugas dan tanggung jawab di sekolah, dan apakah nanti ini kuliah reguler saya ini full online, apakah bisa full online ataukah harus offline Pak, begitu Pak. Dan juga mohon informasi dari Bapak Ibu BKPSDM dan Dinas, itu mekanisme pengurusan tugas belajarnya saya mulai dari mana dulu, apakah dari Dinas Pendidikan, apakah dari BKPSDM, karena saya di sini sedikit kebingungan mau mengurusnya dari mana, apakah dari Dinas, apakah dari BKPSDM dulu, begitu Bu. Dan dukungan beasiswa juga saya mohon informasinya. Terima kasih Pak. Baik, silakan Pak Prof, mungkin. Ya, terima kasih Ibu Putri. Pak Wahyu, selamat ya Pak, sudah terima kasih. Sudah diterima untuk program studi di pendidikan kimia ya. Iya Pak. Bapak ini rencananya tugas belajar ya Pak ya? Iya Pak, insya Allah Pak. Kemudian kemarin seleksinya kan seleksi tes ya? Iya Pak, tes online. Jadi penerimaannya sudah lewat tes. Saya kira diteruskan saja itu, karena sudah juga ada penetapan ya. Sudah ditetapkan diterima lewat tes. Dan nanti yang perlu Bapak siapkan seandainya akan menuju Yogyakarta untuk penyelesaian studinya, mengikuti studinya ya seperti biasalah. Kalau ada keluarga ya Korea, kemudian Bapak harus mencari domisili di Jogja, cari yang di seputaran kampus ya. Kemudian nanti kegiatan-kegiatannya diikuti sesuai dengan program-program penawaran perkuliahan. Baik. Ya pasti ada perkuliahan, ada penugasan ya. Tentu nanti akan ketemu teman-teman yang lain ya, untuk juga bisa belajar bersama-sama. Nah, berikutnya tentang izin belajar, monggo Bapak yang mengatur ya, tanya dengan instansi yang ada di Dinas Pendidikan. Dan saya kira itu harus diselesaikan. Begitu saya kira responnya Pak. Nah, kemudian pembelajarannya, kita masih menerapkan blended ya, ada online, ada offline gitu. Karena yang offline sudah berjalan juga. Kami di situ. Nanti pengaturannya tentu sangat terkait nanti dengan koordinasi di pemerintah. Masuk juga koordinasi dengan Pak Wahyu ya. Iya Pak. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Prof. Mungkin tadi juga terkait dengan yang disampaikan ke BKPSDM. Nanti mungkin seperti yang Pak Prof sampaikan, nanti hasil tesnya itu mungkin disampaikan ke kami melalui proposalnya, nanti akan kami sampaikan ke BKPSDM melalui rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Seperti itu Pak Wahyu. Baik, terima kasih Pak. Ya, mungkin satu penanya lagi kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, makasih Pak Wahyu. Ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu?
Saya, Bu, terakhir. Ya. Saya sudah resen. Ya, silakan Ibu, mohon maaf. Baiklah. Utami tadi? Iya. Oke. Melanjutkan, Bu, masih ada yang perlu ditanyakan. Oke, Jadi, Bu, ini mungkin saya khususkan untuk dinas. Ini kan sifatnya untuk hari ini baru sosialisasi ya, di undangan itu belum ada gambaran mengenai beasiswa ataupun apapun bentuknya itu. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin mewakili kawan-kawan yang lain, apakah ini nanti sifatnya yang hari ini sudah disosialisasikan ini RPL yang sifatnya mandiri atau beasiswa? Mungkin itu yang jadi pertanyaan, Bu Triana. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ibu Utami. Ini melanjutkan pertanyaan yang tadi. Jadi biasanya yang diprogramkan di Dinas Pendidikan itu adalah bentuknya beasiswa, Ibu, seperti itu ya. Jadi tapi regulasi terkait yang mandiri tadi biasanya itu langsung ke BKPSDM. Jadi yang selama ini yang sudah dijalani para guru untuk mandiri mungkin mereka langsung ke BKPSDM, tapi beasiswa melalui program di Dinas Pendidikan. Nah, informasi terkait itu mungkin bisa ditanyakan langsung juga kepada BKPSDM kita. Mungkin seperti itu, Bu Utami. Terima kasih, Bu Triana. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Tadi kayaknya ada Ibu satu lagi raise hand ya. Ya, silakan Ibu. Dari SMA. Bu Janti. Ya, gitu ya. Ibu. Siap. Bu Janti Mala, Pak, bukan Pak? Iya, iya. Iya. Bu Janti Mala. Iya. Silakan Bu Janti Mala. Ini Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Pak. Silakan Ibu. Ya, Ibu. Suaranya, Bu. Suaranya masih di mute, Ibu. Izin Ibu, suaranya belum keluar, Ibu. Izin Bu Janti Mala, suaranya masih belum keluar. Masih di mute, Ibu, izin. Baik, mungkin ada yang lain terlebih dahulu. Ini sepertinya Bu Mala nggak terhubung. Ini Bu Mala, Ibu Janti Mala, izin. Sepertinya tidak terhubung, Bapak. Ya, masalah audionya, Bu. Iya. Ini audionya, silakan. Karena beliaunya pakai mikrofon lepas ya. Iya. Gimana Ibu? Udah bisa Ibu? Oh nggak bisa Pak, kayaknya Pak sudah melambaikan tangan. Ya, baik. Baik, mungkin kami persilahkan yang lainnya satunya lagi untuk Bapak Prof atau disampaikan ke kami seperti itu. Sepertinya tidak ada Pak. Baik, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu Pak Prof terkait dengan ruang tanya jawab pada siang hari ini. Oke. Baik, Bapak Ibu, khusus juga Bu Tri yang sudah mengantarkan kegiatan ini, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Pak Riko ya dari BKPSDM. Tentu kami ya Universitas Negeri Yogyakarta
berdasarkan MOU yang sudah kita tandatangani antar lembaga, dan juga yang penting ini adalah kegiatan-kegiatan yang real kita laksanakan, bisa berjalan kerjasama ini secara continuous ya. Kami kemarin terima kasih dan juga selamat sudah meluluskan 4 ya magister yang Pemda kirim ke program studi kami. Tadi juga sudah ada Rasirun, ada Pak Riko, ada Pak Wahyudi, dan satu lagi teman yang dari Bangka Belitung. Mudah-mudahan apa-apa yang tadi sudah kami sampaikan terkait dengan program kerjasama pendidikan lewat FPL ini bisa kami kebutuhan Bapak Ibu guru yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, dan kemudian kami juga bisa lebih banyak bisa mendampingi selain studi lanjut ya, kami bisa mendampingi pengembangan pendidikan yang ada di Bangka Belitung, terkhusus yang pendidikan kejuruan ya. Karena perkembangan revitalisasi pendidikan kejuruan kaitannya dengan keluarnya peraturan Presiden nomor 68 tahun 2022 ya, tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, kemudian adanya SMKPK ya yang sudah berjalan. Ini kami sangat berharap bisa bekerjasama untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Bangka Belitung, dan melalui kerjasama program S2 ini juga bisa kita kembangkan program-program yang lain yang kaitannya dengan kelembagaan atau pengembangan kelembagaan. Nah, Pak Mardiansyah secara khusus ya, mungkin nanti kami mohon untuk bisa mengkoordinasikan teman-teman guru yang ada di Bangka Belitung. Mudah-mudahan nanti ada satu kelas khusus ya yang mengambil program studi S2 PTK. Kami bisa intensif untuk mendampingi itu, pendampingan akademik. Sekaligus tadi apa yang sudah saya sampaikan juga pendampingan pengembangan lokasi pendidikan kejuruan kita yang ada di Bangka Belitung. Ini juga sebagai upaya untuk membantu pemerintah, karena di dalam peraturan Presiden nomor 68 itu secara tegas ya, fungsi pemerintah daerah juga sudah disebutkan di sana, memfasilitasi penyelenggaraan revitalisasi pendidikan vokasi kita yang diselenggarakan baik di SMK maupun Politeknik. Demikian juga dengan Kadin ya, Kementerian Industri, dan juga asosiasi pengusaha. Nah inilah yang nanti kita perlu banyak diskusikan. Nah melalui program S2, seandainya nanti ini bisa terlaksana menjadi satu kelas itu, berharap nanti teman-teman guru itu betul-betul bisa membuat tesis untuk pemecahan masalah yang ada di daerah yang ada di Bangka Belitung itu ya, baik pemecahan masalah program, penyelenggaraan pembelajaran, kemudian penyelenggaraan kerjasama dengan DIDI gitu, sehingga ada riset-riset tesis yang dihasilkan berbasis masalah yang ada di daerah gitu. Jadi saya kira ini akan menjadi program yang sangat strategis sekali kalau bisa dilaksanakan bersama-sama. Di samping RPL itu akan mempercepat proses penyelesaiannya. Kalau tadi yang reguler kan 4 semester ya. Jadi kalau ada anggaran itu membutuhkan 4 semester, barangkali ini hanya 2 semester bisa cukupi gitu ya. Jadi efisiensinya saya kira bisa 50% itu udah lebih enak ya dari segi pendanaan. Barangkali juga mungkin nanti ada Bapak Ibu guru yang ingin secara mandiri gitu ya, untuk bisa mengikuti program ini dengan biaya sendiri, monggo bisa diatur di daerah. Yang penting ada izin belajar dari pemerintah, hingga nanti pada saat kami atau UMY mengeluarkan ijazah betul-betul bisa disesuaikan. Saya kira itu mungkin Bu Tri tambahan yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir saya mengucapkan terima kasih terkhusus Bu Tri yang sudah membantu
Salam Pak. kenal Bu, saya sebenarnya nanti suatu saat mudah-mudahan sampai ke Bangka Belitung. Ya, Karena ditunggu Bapak. kemarin November sebenarnya saya rencana mau ke sana karena masih ada kegiatan lain ke Bangkok, kemudian ada di Surabaya. Mudah-mudahan dalam waktu segera saya bisa taruh ke Bangka Belitung ya untuk bertemu langsung. Jadi Ya, walaupun ini sekarang sudah bertemu, tapi kalau ketemu langsung kan ada rasa lain ya, untuk tahu betul lokasi. ya betul Oke. Pak Prabowo. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Oke, demikian Ibu, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Ya Bapak. Baik, Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah, mungkin demikian sosialisasi kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Putu Sudira MP, izin, bisa menjadi tindak lanjut kita nantinya apabila memang program ini akan berjalan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mungkin itu yang hanya dapat saya sampaikan. Jadi terima kasih kepada Pak Prof. Dr. Putu Sudira MP yang sudah menyampaikan sosialisasi dilanjut S2 di Sekolah Pasca Sarjana UNY. Juga terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, guru dan kepala sekolah pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya atas nama moderator dan mewakili kepala bidang kami yaitu Ibu Alfisah. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kami mohon ampun, dan mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sampai ketemu Terima di kasih Bangka Bapak Ibu. Sama-sama Mohon izin Bapak Ibu, keluar. salam kenal ya. Baik, izin live Terima ya Bapak kasih, Ibu. Prof. Ya. Ditunggu di Bangka Belitung, Prof. Siap, siap. Nanti saya rencanakan dulu ya. Ya, siap, Prof. Segera ya. Ya, Prof. Mas Riko, Iya, Prof. ini monggo nanti teman-teman kalau sudah siap misalnya beberapa gitu ya, 20 atau berapa, kami laporkan ke admisi, nanti biar ada tim yang langsung ke sana untuk melakukan proses ini, rekrutmennya. Iya, Prof. Ya. Ini luar biasa Pemda sudah memfasilitasi ya. Dan tidak banyak Pemda yang program semacam ini. Ya, Prof. Ya. Tadi ada disampaikan juga S3 kan, monggo kalau masih mau S3 lagi kan bisa juga. Oke. Pamit ya, saya live ya. Ji, Prof.